Anda, jalur distribusi mana yang paling prospektif untuk menjadi primadona di industri asuransi syariah dan bagaimana implementasinya di JMA Syariah sendiri, Bapak? Saat ini asuransi syariah paling tidak JMA Syariah lah. Ya. Kami ini masih dominan tergantung kepada market daripada bank syariah. Itu masih mungkin sekitar 70% atau lebih. Ini PR untuk kita lebih bisa mengembangkan produk-produk lain. Itu bahwa itu market besar, ya. Tetapi kita perlu kembangkan yang lain. Nah, tadi menyangkut amanah. Ya. Saya kira bukan masalah spiritnya saja, tetapi bagaimana kemudian perusahaan asuransi ini kita kelola dengan baik, artinya manajemen risiko dan klaim kita manage sebaik-baiknya. Kemitraan strategis juga harus kita jalankan lebih luas dengan bank-bank syariah yang baru atau lembaga-lembaga lain, korporasi-korporasi juga sebetulnya masih bisa digali. Dan juga penguatan branding daripada perusahaan asuransinya itu sendiri. Ini perlu penguatan branding, maksudnya apa tuh, Pak? Ya itu tadi, kalau kita bicara tentang satu brand, saat ini kan itu menjadi satu kekuatan. Nah, JMA Syariah itu sendiri masih belum terlalu dikenal oleh masyarakat secara luas. Ya. Padahal masyarakat mungkin perlu tahu juga, tahun 2024 dan 2025 ini seluruh jamaah haji Indonesia yang reguler, kita yang cover semuanya. Ya. Dan maksud saya, dengan berbagai macam langkah-langkah dan produk-produk itu kita perlu menguatkan branding kita supaya masyarakat lebih kenal dengan JMA dan produk-produknya. Itu langkah-langkah intern yang kita perlukan dan saya kira secara umum sama ya. Terlepas daripada produk-produk di intern seperti tadi saya sampaikan, ada Ilma untuk pendidikan, ada Mumtazah, ada juga untuk Ihsaniyah, itu nama-nama produk di kita lah. Tapi penguatan branding itu penting. Saat ini tidak banyak pelaku asuransi khususnya syariah di Indonesia. Dan secara umum itu masih belum terdengar. Artinya belum banyak yang tahu, padahal kiprahnya seperti itu. Iya. Tapi kalau kita berusaha melakukan komparasi, Pak, terhadap negara tetangga atau peer countries, negara mana yang industri asuransi syariahnya itu sangat baik dan berkembang, Pak? Saya rasa negara tetangga Malaysia juga lebih berkembang dibanding Maksud saya kalau kita bicara persentase dengan penduduk Muslim di Indonesia yang katakanlah 90% dari 280 juta orang. Market itu masih sangat luas. Kita tahu seluruh industri keuangan syariah itu masih di bawah 5% secara umum. Sebetulnya marketnya masih luas, tinggal bagaimana asuransinya diperkuat brandingnya, produknya dikenalkan ke masyarakat lebih luas, manfaatnya juga masyarakat perlu tahu dengan jalan apa, macam-macam lah, edukasi, festival atau apapun itu. Kita bandingkan kalau kita tadi bicara komparasi ya, orang lebih mengenal dengan baik produk-produk perbankan, baik konvensional maupun perbankan syariah. Beda dengan asuransi. Mungkin tidak banyak orang dengar produk asuransi saja, tidak banyak. Nah ini justru maksud saya kita punya market yang begitu luas, hanya PR di masing-masing kita saja untuk menggrab pasar yang luas itu supaya asuransi ini tumbuh dengan baik, apalagi kita bicara tentang syariah harusnya lebih baik lagi. Ya, menurut Anda apakah diperlukan tambahan insentif dari pemerintah ataupun regulator untuk menopang pertumbuhan yang berkelanjutan di industri asuransi jiwa syariah di tanah air? Dan mungkin begini ya Pak ya, apakah ada aspirasi dari Anda gitu pelaku industri asuransi syariah kepada pemerintah Pak? Regulasi apa yang harus dikerahkan, support apa, insentif apa? Dan adakah regulasi-regulasi yang sebenarnya sampai saat ini justru menghambat pertumbuhan dari industri asuransi syariah di Indonesia? Saya tidak melihat adanya regulasi yang menghambat sih, tetapi tentang insentif itu perlu ya. Saat ini kan tidak banyak acara-acara yang terkait dengan
perasuransian atau apapun yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini mungkin otoritas yang berwenang OJK atau apapun itu. Menurut saya kami berharap bisa lebih luas lagi karena masyarakat kita relatif masih belum memahami secara baik tentang asuransi, produk-produk asuransi, manfaat dari asuransi itu yang lebih luas. Saya berharap ke depan dengan dilakukan insentif-insentif seperti itu masyarakat sama memahami produk perbankan dengan produk asuransi itu sama persepsinya karena teredukasi dengan baik. Nah ini salah satunya itu. Kedua, kalau bicara tadi tentang regulasi, apakah memungkinkan atau tidak? Tadi misalkan CSR itu 10% digunakan untuk kepentingan perusahaannya dalam bentuk asuransi. Betul. Nah itu harapan-harapan kita. Supaya industri asuransi ini bisa berkembang dengan baik. Sudah terlalu banyak kejadian-kejadian yang lalu yang tadi saya katakan ada asuransi gagal bayar lah, bermasalah. Jadi sudah ada persepsi yang terbentuk pun nah, itu dia. Ini PR-nya harus diimbangi dengan edukasi yang jauh lebih baik dan masif menurut saya. Baik.